aku sih rangkul aja. Oi. Kita rangkul aja. Oh my haters, where are you? Dirangkul sama aku. Mau dong dirangkul sama ya. Jadi sering-seringlah jadi haters aku. Oh my god. Tante Susi ini setotalitas ini sebanyak apa sih kira-kira yang didapat? Aduh, ini perlu disebutin. Oh perlu dong, kepo dong. Kepo. Oke, kalau aku bilang ya, Bella banyak banget. Banyak banget dalam arti. Ntar dulu. Oke. Tanda kutip ya. Lanjut nonton. Nonton. Kepo. Penampilan aku. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini kalau udah lihat Bella udah biasa, tapi yang di sebelah Bella ini luar biasa ya. Tante, apa kabar? Hai Bella, apa kabar? Baik, hari ini luar biasa banget loh. Akhirnya kita bertemu ya Tante ya. Oke. Schedule padat banget ya, merayap ya. Tapi akhirnya ada waktu untuk bertemu Tante tuh seneng banget loh Bella. Nah tapi sebelum nanya kabar Tante ya, Bella nih mau nanya, udah buat TikTok belum hari ini? Sudah dong. Lihat aja nanti. Ya udah ungu ya kita ya. Lilac ya, oke. Jadi pada siang hari ini Bella datang ke sini mau ngangkat topik yang seru banget Tante. Oke. Topiknya adalah multi talent dan juga seorang businesswoman. Udah multi talent, businesswoman juga. Ini Tante yang satu ini mungkin semua udah tahu ya. Kita sambut, inilah dia Tante Susi. Halo Tante. Wah, dadah dulu dia sama different people di sana. Oke. Hai Bella. Hai different people. Oke, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kenalin aku dulu dong yang. Wow, tambah sayang nih Tante. Oke, aku Susi Tantri, the owner of Bali Creative Grosir Sukawati. Jadi ini store yang menjual beraneka produk-produk kerajinan yang biasanya pangsa pasar kita adalah pusat oleh-oleh di Bali, di seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah ekspor sampai ke luar negeri. Wow, cuan. Kalau udah sampai luar negeri pasti cuan-cuan ya Tante ya. Dolar. Mau dong didolarin. Aduh. Nah, canda sayang. Nah, Tante, kita nih kan Tante sibuk banget ya pastinya dengan kesibukan produk-produknya Tante. Tapi Tante juga punya waktu untuk namanya buat konten video, joget-joget. Pokoknya kok bisa hebat gitu sih Tante. Ide uniknya dapat dari mana Tante? Oke, kalau gitu yang TikTok ya maksudnya. Yes, benar. Kalau TikTok gitu ya mengalir gitu aja. Mengalirnya deras banget. Air terjun ya Tante ya, duar. Jadi ya basically ya karena aku sendiri memang seperti itu realnya. This is the real me gitu loh. Jadi nggak dibuat-buat gitu ya Tante? Yang kenal aku bilang enggak. Mungkin buat orang yang belum kenal ya. Jadi kayaknya kok lebay banget gitu. Padahal memang seseru itu ya Tante. Benar different people. Aku juga ngerasa seseru itu memang Tante Susi yang satu ini. Benar, bukan yang cuman kalian lihat di sosial media aja. Tapi emang seseru ini. Nah Tante, ide uniknya ini loh dapat dari mana sih? Anti mainstream dan out of the box banget loh videonya. Oke, kalau idenya dari isengan aja Bella. Iseng awalnya. Iseng awalnya, because of you know lah pandemic kan waktu itu setahun yang lalu. Jadi rasanya tuh kita harus di rumah aja ya kan. Yang biasanya kita tuh sibuk banget dengan aktivitas yang bangun pagi jam 5 sampai ntar malam sampai di rumah itu masih tetap full of busy gitu. Jadi rasanya gimana gitu kalau disuruh diem di rumah aja. Kebayang kan Bella? Oke, jadi yang udah biasa sibuk jadi bingung di rumah aja. Jadi iseng-iseng tuh ada anak aku yang paling kecil dia mainnya TikTok gitu. Jadi mami ini gini deh bikin konten yuk gitu. Udah bikin konten,
kita showing apa adanya gitu. It's the real me gitu. Jadi udah mengalir apa adanya. And then kok kayaknya semakin di sini semakin asik gitu. Makin seru ya, semakin Tante. seru. Dan ide-idenya tuh langsung muncul-muncul aja. Muncul aja. Jadi dan kebetulan juga feedback dari yang penonton ya, viewer ya. Iya, bener. Itu tuh bagus banget, banyak yang like, follower. Bella juga nontonnya, waduh, keren banget sih Tante Susi, ya ampun. Jadi follower yang dari betul-betul zero, Iya. itu tuh Jadi hero ya Tante. zero tuh hero. Iya bener. Amin langsung karena kan terus Oke. berproses Tante. Iya, jadi kayak gitu. Dan sekarang nih Tante, kan dari zero to hero deh yang yes, ada yang malu. Emang bener. Nah, sekarang tuh kan banyak nih Tante, ada fans, ada hater. Widih fans. Tapi ada kan Tante ya, pasti Oke. dong. Nah, gimana Tante nanggepin dari fans dan juga hater Tante? Apalagi kan anti mainstream nih videonya Tante, pasti ada yang fans banget. Ada yang mungkin beberapa, mungkin ada yang haters mungkin Tante, gimana Tante nanggepinnya? Oke, kalau fans ya udah gimana ya, kita bukan selebritis, kita bukan Rendah ya, merendah. udah jadi malu kalau disebut fans. Oke, kita bahas yang satunya lagi deh, Haters. Kalau haters ya buat aku sih rangkul aja. Oi. Kita rangkul aja. Oh my haters, where are you? Dirangkul sama aku. Mau dong dirangkul sama ya. Tante. Jadi sering-seringlah jadi haters aku. Oh my god. Karena gini Bella, jadi kalau dari haters itu mereka itu akan automatically keponya tinggi. Iya benar. Nah, jadi dia siapa sih nih orang gitu, norak banget atau lebay banget or whatever they say. Jadi mereka tuh bakalan pengen tahu ini orang siapa gitu. Iya, iya. And then mereka akan search lagi ke Video. IG aku. Iya. Pokoknya pengen tahu lebih dalam tentang aku, dan di situ juga aku sebutin kan selalu bisnis aku. Jadi sekalian promosi ya Tante ya. That's it. Oke, jadi kalau haters malah dirangkul ya Tante. Kita rangkul. Tapi yang kamu bilang fans gitu dulu ya. Tapi aku bukan fans ya, jadi malu. Pasti dong Tante, ada yang ngefans Saya bilang lagi. semangat. Terima kasih sudah support aku. Bener, makasih nih yang udah support ya Tante. Kan sekaligus kalau misalnya fans pasti pada yang bilang Tante semangat, atau yang ada yang bilang ih keren banget. Iya kan? Jadi kan tuh bikin tambah semangat ya Tante. Semangat banget. Iya. Bikin semangat berkonten. Asik. Bikin yang jelas aku tuh pengen bikin everybody happy. Iya, benar. As happy as me. Iya. Ngapain repot-repot lagi pusing dengan masalah banyak ya Tante ya. Oke. Mending kita seneng-seneng, happy. Yes, dengan positif. Positif, benar. Nah, lanjut lagi nih ke haters Tante. Pernah nggak sih haters itu membuat Tante kesel atau gimana? Mungkin dari komentar kadang-kadang kan suka julid tuh Tante. Ada nggak sih? Julid banget. Sejulit apa sih hatersnya? Oh enggak sih, sejauh ini nggak ada yang menyebalkan. Nggak ada yang menyebalkan Just, ya? having fun. Jadi fun aja. Fun aja ya, dan aku oke aja. Iya, jadi kayak cuek aja ya Tante, kan niatnya menghibur ya. Iya, menghibur, and then sekaligus jangan lupa promo. Benar-benar. Jadi jadi balance ya Tante ya, buat konten jalan, terus Yes. udah gitu promosi usahanya Tante di sini Pasti. juga jalan. That's the most important thing. Ya itu, jadi kita yang nontonnya itu, jadi kita terus kita ngeliatin produk-produk Tante Iya. ya. Nah sekalian kalian tuh yang kalau misalnya mau julid atau gimana-gimana, ya udah nggak ngaruh ya Tante. Tante emang seperti apa adanya ini ya. Iya I'm kan. happy always. Oke, happy always. Nah, lanjut lagi kita bakal ngobrol yang lain nih di Forum People. Aku nih penasaran, kepo banget karena Tante nih totalitas banget kan ya. Buatnya lihat nih, dari kostum aja udah kalian lihat ya, kalung, rambut, baju. Oh my god. Bener loh. Udah tuh cantik banget. Mungkin kalau ada cerminnya bisa bilang Tante yang paling cantik. Tante, setotalitas ini Tante, berapa sih dapet cuan dari sana gitu Tante? Kan karena kadang orang berpikir ngapain sih Tante Susi ini setotalitas ini, sebanyak apa sih kira-kira yang didapat? Aduh, ini perlu disebutin. Oh perlu dong, kepo dong. Kepo.
bilang ya, Bella banyak banget dalam arti, ntar dulu, ada kutip ya, lanjut nonton kepo penampilan aku. Kira-kira dapat apa aja? Kayak gini, kalau dari nominal aku tuh nggak bisa ngitung lagi. Kalau dari nominal, saking sebanyak itu. Because gini, jadi ada istilah kalau keuntungan profit yang kita dapat nggak selalu melulu soal cuan, seperti yang kamu teriakin dari awal. Benar. Tidak selalu soal cuan. Jadi cuan itu berproses. Dapat uang ya, yang nggak ngerti cuannya. Dapat uang itu berproses. Jadi dalam artian nggak mungkin dong cek money datang, uang datang gitu aja, tapi ada prosesnya. Nah, proses ini yang perlu kita betul-betul hayati banget. Jadi dari TikTok, everybody share, berapa sih kamu dapat uang dari ini kok sampai totalitas kayak apa? Iya, benar-benar total. Nah, ini sebenarnya tuh proses dari TikTok sendiri itu tuh akan digiring, viewer kita tuh akan digiring untuk tahu lebih dalam, seperti yang aku bilang tadi. Tahu lebih dalam, kepo ke Instagram. Nah, Instagram aku ada banyak karena produk yang aku jual tuh banyak. Jadi per sesi, ada yang boxes, ada yang parcel, ada juga yang souvenir. Nah, dari situ apa yang mereka inginkan masuk ke Instagram masing-masing. Nah, dari Instagram masuk order, ada DM, ada WhatsApp, ada Line, ada banyak hal, dan itu cuannya. Gitu. Cerdas ya Tante. Harus cerdas. Uang itu penghasilan bukan hanya melulu soal uang, how much uang yang didapat directly dari itu, bener. tapi lewat prosesnya dong. TikTok really do its magic, and aku sendiri ngerasain banget. Oh my god, wow. Oke, aku sampai speechless loh dengernya Tante. Iya kan? Jadi kayak itu masuk banget nih buat kita yang misalnya berpikirnya cuman yang penting dapat uang gitu. Salah ya cara pikirnya Tante ya. Salah besar. Malah digiring buat misalnya lihat lebih lanjut tentang kita, tentang apa yang kita jual, produk-produk Tante, semakin promosi. Betul. Mereka bakalan, kalau kita udah melakukan personal approach namanya ya. Pertama dari TikTok itu pernah dong dengar personal branding. Jadi aku tuh bikin personal branding tuh dari TikTok. Jadi mereka ingat apa yang aku jual di belakang aku. Selalu ya, bawa produknya. Dengan udah familiar, jadi kan ada personal approach namanya. Jadi pendekatan pribadi, jadi udah nggak usah berpaling ke lain hati. Dengan Susi aja. Benar, kalau mau pesan produk-produk langsung sama Tante Susi ya. Pokoknya yuk ya, yang mau pesan nih, di belakang kita udah banyak ya. Ntar kita akan lihat lebih lanjut. Nah, semakin kepo kan different people sama obrolan kita yang semakin dalam. Tetap ya, jangan kemana-mana, tetap di Bella-Bellain Talk Show. 2 hours later. Oke, balik lagi sama kita berdua Tante. Si ungu cantik. Ungu bener. Ya kan, lagi zaman banget baju ini. Nah, kita mau ngebahas tentang kalau misalnya tentang pekerjaannya Tante yang saat ini dengan banyak kegiatan, itu kan butuh pengorbanan yang luar biasa Tante. Pernah nggak sih ngerasa sia-sia pengorbanan ini Tante? Dengan aduh Bella aja nggak habis pikir nih Tante, segila itu bener-bener berkorban dengan totalitasnya luar biasa sih. Nice. Jadi gini Bella, kalau versi pengorbanan itu adalah melakukan sesuatu yang buntutnya finally itu sia-sia, itu pengorbanan. Bener. Tapi kalau yang aku lakukan sejauh ini, especially di TikTok ya, itu bukan pengorbanan sama sekali. Seperti yang Bella, yang tadi aku bilang sama Bella ya, untuk feedback yang aku dapatkan tuh besar banget. Terutama untuk promote produk aku, promote usaha aku, itu besar banget feedbacknya. Jadi kayaknya udah nggak kompeten banget kalau kita sebut itu pengorbanan. Nah, gitu ya. Jangan bilang pengorbanan. Tante merasa feedbacknya tuh jauh lebih dari apa yang usaha Tante lakukan ya. That's it. Karena kalau kita flashback lagi sebelum pandemi ya, kita waktu itu jauh sebelum pandemi ya. Jadi waktu itu kalau untuk berpromo itu butuh nilai yang sangat besar, cuan yang sangat besar. Promosinya ya, gila
gila-gilaan. Dana promosi kalau orang sales pasti tahu, sales dan marketing pasti tahu. Iya, Jadi iya. untuk berpromo itu butuh dana yang super gede. Kenapa? Karena dulu tidak ada sosmed. Iya. Tidak ada setuju, sosmed setuju. di zaman aku tahun 2015 ya, 2015 ke bawah itu sampai tahun 2018-an itu masih promosinya masih berkiblat Iya. ke TV, mahal, koran, bener. majalah, itu tuh yang nilainya very very expensive. Bener, Nah itu dia. Jadi dibandingkan sekarang kita cuman melakukan suatu totalitas dalam berkonten, itu tuh viewer, kalau konten kita disukain, maka bakalan banyak viewer, banyak Oke. liker. Nah otomatis follower kita bertambah dan semakin kepo siapa sih Iya, orang bener. ini. Nah Nyari siapa tahu sih, ya. ada apa sih behind orang ini, kok bisa orang ini kayak begini gitu. Oke. Ya. Jadi jangan bilang pengorbanan dong. Bukan ya. Ini just a part of promotion. Promotion dan Ya. usahanya tante ya. Iya, karena aku tuh sadar banget nilai promosi yang aku lewati jauh sebelumnya itu gede banget. Belum lagi grand launching segala macem ya, dananya itu bukan puluhan juta lagi, tapi more than that gitu. Oke. Nah, jadi sekarang dengan mainin jari doang, bikin konten sedikit ya agak-agak gila. Untuk Tapi menarik perhatian menghasilkan. orang. Iya, that's feedbacknya banyak banget. Oke. Jadi bukan tuh. pengorbanan ya. Iya. Bukan pengorbanan. Setuju banget tuh. Jadi Bella juga kebuka nih pikirannya dengan sosial media. Iya. Kamu nggak perlu promosi yang bayarnya besar-besaran Iya. ya tante ya. Free. Cuma Iya, modal benar. kuota dan modal usaha. Usaha. Ya. Karena bener ya katanya orang kalau kita semakin usaha tuh hasil tuh bakal mengikuti Iya, tante iya, ya. iya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Tante hebat banget. Dan terbukti ya tante feedbacknya. Banget. Banget. Nah lanjut lagi nih tante, ngomongin tentang di pandemi kemarin ini tante, pernah kesulitan gak sih sama usahanya tante saat ini? Pandemi kemarin ini kan lagi turun-turunnya ya semua perekonomian ya tante ya. Itu dia Bella, berkat TikTok. Selamat ya kayaknya. Iya, diselamatkan. At least diselamatkan sekian persennya ya. Hampir lebih dari 50% ya. Let's say 70% itu terselamatkan. Jadi because of TikTok. Jadi pangsa pasar kita tuh dulu seperti yang aku bilang di depan, itu kita kiblatnya itu lebih ke grosir, lebih ke pusat oleh-oleh yang pastinya berhubungan dengan pariwisata. Iya. Pariwisata ditutup. Iya benar. Terus kita untuk ekspor juga. Nah, ekspor di luar negeri juga lagi pandemi. Iya, benar. Nah, tetap bermasalah, tetap ada pengurangan, terutama tuh dari yang seperti pusat oleh-oleh seperti itu yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, di sini kita dong sebagai pengusaha harus pintar-pintar berinovasi. Benar. Nah, aku kebetulan itu waktu musim parsel ya. Iya, iya. Parsel itu pangsa pasar aku lokal, jadi individu atau perusahaan. Nah itu tuh banyak, aku dikenal parselnya tuh dari TikTok gitu, dari iklan aku yang ada parsel yang tinggi-tinggi. Tertarik dari situ, Iya, Tante. lebih tertariknya dari situ. Kalau dulu memang kalangan terbatas ya, tapi dengan adanya TikTok yang you know lah gimana tuh TikTok. Please do your magic. Itu bener banget, terbukti Oke. sama aku. Bimsalabimnya TikTok ya tante ya. Jadi otomatis terselamatkan. Ada Galungan Kuningan ya, parsel Galungan Kuningan, ada parsel Ramadan. Iya, Itu iya. terselamatkan Asia Tenggara. Terus ada yang wedding ya, banyak juga yang wedding walaupun sempat dibatasin ya karena bener-bener. PPKM atau apa, tapi mereka tetap mengadakan wedding yang walaupun berkurang undangannya, tapi nilai dari souvenir, dari seserahan segala macamnya meningkat. Good job. Awalnya nih tante pernah nggak sih terlintas dengan buat konten ataupun TikTok kayak gini akan sebesar ini feedbacknya? Pernah nggak sih terlintas tante? Enggak banget. Karena dulu tuh ya berdasarkan iseng, and then semakin kesini semakin senang because of aku nggak perlu lagi jaim. Kalau di IG kan aku agak-agak jaim dulunya. Jadi postnya kayak like that. Kalau TikTok sekarang betul-betul lepas, whatever apapun yang kamu biasa lakukan itu just do it gitu. Dan ternyata itu
meledak ya tante. Meledak. Booming juga ya. Iya. Berarti pertama nggak pernah terlintas ya tante, cuma ngelakuin sepenuh hati aja. Iya. Terkadang penting ya kita melakukan pekerjaan atau segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Hasilnya wah luar biasa. Loh, kayaknya makin banyak nih yang pengen diobrolin sama kita berdua ya tante ya. Iya. Aduh, pasti banyak pertanyaan ya di forum people di luar sana. Siapakah Tante Susi ini? Kenapa bisa setotalitas itu? Ya kan? Ditungguin aja di Bela-Belain Talk Show. Yeay. Sini lo kalau berani lawan gue. Bangsat lo anjing. Apa urusan lo sama gue? Ngurusin rumah tangga orang, ngurusin keluarga orang. Ngapain lo datang sekarang? Bangsat lo. Baik lagi. Kasarnya nih, untung juga ada pandemik. Ini kasarnya nih Bella. Iya. Gimana tuh tante? Karena gini, kalau tidak ada pandemi ini, nggak ada program di rumah aja, itu tuh aku nggak bakalan bisa yang namanya editing, yang namanya join TikTok. Nggak bakalan ada karena waktu aku habis di dunia nyata.